Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Manisa Putri Mataram dari kelas 10 IPA 1. Hari ini saya akan membahas tentang kelas kata. Kelas kata adalah kata yang disusun berdasarkan bentuk dan fungsi pemakaian bahasa agar dapat menyusun kalimat yang baik dan benar. Kelas kata dibagi menjadi 9. Yang pertama adalah nomina atau kata benda. Nomina adalah kata-kata yang merujuk pada benda. Benda tersebut bisa bersifat abstrak atau tidak nyata dan bersifat nyata. Contoh benda yang nyata seperti kucing, kotak pensil, kacamata, laptop, dan lain sebagainya. Dan contoh benda abstraknya adalah rasa, bau, kebaikan, dan lain sebagainya. Lalu ada verba atau kata kerja. Verba adalah kata-kata yang menyatakan perbuatan atau tindakan yang kita lakukan sehari-hari. Contohnya seperti makan, minum, bermain, dan lain sebagainya. Lalu ada adjektiva atau kata sifat. Adjektiva adalah kata-kata yang menyatakan rasa, keadaan, watak seseorang, atau keadaan suatu benda atau binatang. Contohnya adalah Pak Budi sakit. Nah, di sakit itu disebut kalau Pak Budi itu dalam keadaan sakit. Terus ada kata sandang atau artikula, yaitu kata yang tidak memiliki arti namun menjelaskan nomina tersebut. Contohnya si. Pada si tersebut contohnya adalah si kancil, si buaya. Lalu sang. Sang ini lebih tinggi daripada si. Contohnya adalah sang ratu, sang raja, dan lain sebagainya. Lalu ada numeralia atau kata bilangan. Numeralia adalah kata yang dipakai untuk menghitung banyaknya suatu hal yang konkret, seperti barang, orang, atau binatang. Ada dua macam numeralia, yaitu numeralia pokok dan numeralia tingkat. Contoh numeralia pokok seperti 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor, dan seterusnya. Lalu ada numeralia tingkat, seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Lalu ada interjeksi, yaitu kata seru. Interjeksi adalah kata-kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan atau maksud seseorang. Contohnya seperti ayo, mari, aduh, hai, dan lain sebagainya. Lalu ada pronomina atau kata ganti. Pronomina adalah kata yang digunakan untuk menggantikan suatu benda. Contohnya pada pronomina personal seperti aku, kamu, dia, mereka, kami, kita. Lalu ada ini, itu, dan lain sebagainya. Lalu ada adverbia atau kata keterangan. Adverbia adalah kata yang menerangkan predikat pada kalimat tersebut. Contohnya adalah sekolah itu sangat bersih. Sangat di situ bisa menjelaskan suatu keadaan di mana sekolah itu bersih. Dan yang terakhir, kata tugas. Kata tugas ini dibagi menjadi 2, preposisi dan konjungsi. Kita akan bahas tentang preposisi dulu. Preposisi atau kata depan adalah kata yang selalu berada di depan kata benda, sifat, dan kata kerja. Contohnya di, dari, ke, pada, oleh, akan. Contoh kalimatnya adalah di tempat itu ada harta karun. Yang kedua, konjungsi atau kata hubung. Konjungsi atau kata hubung adalah kata yang menghubungkan dua bahasa yang sederajat. Kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, dan kalimat dengan kalimat. Contohnya adalah tetapi, dan, bukan, sebaliknya. Contoh kalimatnya adalah bukan Toma yang salah, melainkan Tomo. Sekian dulu dari video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.